Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika tahun pelajaran 2017 dengan NIM 17031-004. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang calon proposal bab 1 saya yang di dalamnya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke bab 1, di sini judul yang saya gunakan adalah Profil Kemampuan Penalaran Deduktif-Induktif Siswa Madrasah Aliyah Sunan Ampel Kebet Lamongan dengan materi perpangkatan dan bentuk akar. Teman-teman, kita lanjut ke bab 1 ya, pendahuluan. Poin A, latar belakang. Matematika merupakan salah satu unsur dalam dunia pendidikan. Di sini saya mengutip pendapat dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi. Disebutkan bahwa mata pelajaran matematika harus diberikan pada semua peserta didik, mulai dari sekolah dasar, untuk membekali mereka dengan kemampuan berpikir logis atau yang biasanya disebut dengan penalaran, analitis, sistematis, kritis, kreatif, dan kooperatif. Sedangkan adapun tujuan pembelajaran matematika menurut Depdiknas bahwa salah satu tujuan pembelajaran matematika di sekolah adalah untuk melatih pola pikir dan penalaran dalam mengambil kesimpulan, mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah, dan mengembangkan kemampuan untuk memberikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan melalui lisan, tertulis, gambar, grafik, peta, diagram, dan lain-lain. Nah, kegunaan pembelajaran matematika yang diperoleh siswa berupa pengembangan proses bernalar dapat dirasakan langsung di kelas. Proses berpikir itulah yang disebut proses bernalar. Penalaran sendiri adalah hal yang penting karena matematika adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui proses bernalar. Penalaran dan materi matematika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Materi matematika dipahami melalui penalaran, sedangkan penalaran dipahami dan dilatih melalui belajar materi matematika. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penalaran tidak terlepas dari matematika dan penalaran berperan penting bagi siswa. Namun, pada kenyataannya, kemampuan penalaran matematika masih sangat rendah, dan rendahnya kemampuan penalaran matematika siswa ini seharusnya mendapatkan perhatian yang layak. Penalaran sendiri ada dua macam, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Pengertian dari penalaran induktif adalah penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum, sedangkan penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Seperti dalam pemberian soal dari guru kepada siswa sebagai berikut. Berapakah hasil dari 5/3? Ternyata dengan mencoba-coba tanpa menulis, ada beberapa siswa yang langsung bisa menjawab dengan jawaban benar, yaitu 125. Ternyata mereka termasuk golongan dari siswa yang menggunakan penalaran induktif. Dan ada beberapa siswa yang belum bisa menjawab dengan langsung, tapi mereka berangan-angan dulu perhitungannya dengan ditulis secara runtut. Dengan menghitung 5
pangkat 3 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 5 dikali 5 dulu dikalikan hasilnya 25 dikali 5 lagi hasilnya 125. Siswa tersebut merupakan siswa yang menggunakan penalaran deduktif dan tingkat perbedaan penggunaan penalaran ini tergantung pada tingkat kemampuan yang dimiliki siswa. Nah, teman-teman, berdasarkan penjelasan di atas, saya selaku peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Profil Kemampuan Penalaran Deduktif-Induktif Siswa Madrasah Aliyah Kebet Lamongan pada materi perpangkatan dan bentuk akar. Poin B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang saya ajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana profil kemampuan penalaran deduktif-induktif yang dapat diperoleh sesuai dengan kemampuan siswa. Kedua, bagaimana cara meningkatkan kemampuan penalaran deduktif-induktif siswa pada materi perpangkatan dan bentuk akar. Poin C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui profil kemampuan penalaran deduktif-induktif yang dapat diperoleh sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan penalaran deduktif-induktif siswa pada materi perpangkatan dan bentuk akar. Poin D. Manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagi siswa sebagai sarana untuk meningkatkan penalaran deduktif-induktif dalam penyelesaian masalah matematika. Yang kedua, bagi guru sebagai sarana untuk mengetahui sejauh mana siswa bernalar dalam menyelesaikan masalah matematika. Yang ketiga, bagi peneliti sebagai sarana untuk memperluas wawasan tentang kemampuan penalaran deduktif-induktif yang dapat diperoleh sesuai dengan kemampuan siswa. Yang terakhir, bagi peneliti lain sebagai sarana untuk menambah referensi maupun rujukan tentang kemampuan penalaran deduktif-induktif yang dapat diperoleh sesuai dengan kemampuan siswa. Dan yang terakhir, poin E, definisi operasional. Untuk menghindari terjadi kesalahan dalam pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian, berikut ini diberikan penjelasan yang berkenaan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, profil. Profil adalah pandangan mengenai seseorang. Yang kedua, penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan empirik yang mampu menghasilkan beberapa konsep dan pengertian. Yang ketiga, penalaran deduktif adalah suatu proses penarikan kesimpulan dari hal-hal umum ke hal-hal khusus. Yang keempat, penalaran induktif adalah suatu proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum. Yang kelima, masalah. Masalah adalah suatu pernyataan tentang keadaan atau kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Yang keenam adalah analitis. Analitis adalah pemecahan masalah kompleks menjadi bagian-bagian penting sehingga bisa lebih mudah dipahami. Yang ketujuh adalah sistematis. Sistematis adalah segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis. Yang kedelapan adalah kritis. Kritis adalah konsep untuk merespon sebuah pemikiran atau teorema yang kita terima. Yang kesembilan adalah kreatif. Kreatif adalah proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau anggitan baru atau hubungan baru antara gagasan dan anggitan yang sudah ada. Yang terakhir adalah kooperatif. Kooperatif adalah bekerja sama.
Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.